Orang merdeka itu membela ide yang benar dari ide siapapun. Sedang budak itu membela tuannya, apapun ide tuannya. Kita awali sebuah kata-kata dari Ibnu Khaldun. Kita memfokuskan pada berita pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran UNER, Profesor Budi Santoso atau Prof. Bus oleh Rektor UNER merupakan petir di siang bolong, di mana peristiwa tersebut adalah peristiwa politik pertama di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yang mana fakultas kedokteran tertua kedua kampus itu di Indonesia setelah Universitas Indonesia. Usia FK UNER itu sudah lebih dari 1 abad, tepatnya 110 tahun sejak tahun 1913. Sudah lebih dari 10.000 dokter yang dihasilkan oleh FK UNER yang telah berjasa menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Bahkan sejarah panjang FK UNER berdiri, baru kali ini ada dekan Fakultas Kedokteran yang diberhentikan di tengah jalan. Banyak spekulasi yang berkembang mengenai alasan pemberhentian Profesor Bus sebagai dekan, antara lain penolakan beliau mengenai dokter asing. Adanya intervensi Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin kepada rektor agar dekan diberhentikan yang tidak sejalan dengan rencana pemerintah, harus pakai tanda petik ya, yang ingin mendatangkan dokter asing sampai dengan tindakan indisipliner beliau yang sudah dilakukan berkali-kali, dan puncaknya pernyataan beliau kemarin kepada media. Menurut Rektor UNER, Prof. Nasih, UNER adalah perguruan tinggi negeri yang tunduk dan patuh pada semua peraturan dan ketentuan pemerintah. UNER akan mendukung penuh semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah, termasuk kebijakan mendatangkan dokter asing. Jadi kalau dibawa pada narasi Ibnu Khaldun, keputusan Rektor UNER adalah keputusan budak membela tuannya. Pemberhentian ini mendapatkan reaksi keras dari para guru besar, dosen, dan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran UNER. Para profesor yang biasanya diam menjadi turun gunung dan mengambil sikap menolak tindakan sewenang-wenang rektor yang tidak berdasar. Bahwa perbedaan pendapat adalah hak asasi dan hal biasa, apalagi terjadi di perguruan tinggi. Namun politik masuk kampus sudah kebablasan. Jadi harus bagaimana pendidikan Indonesia ke depannya? Pastinya harus taat pada hukum, bukan taat pada tuan yang salah. Kita semua pasti sepakat bahwa pendidikan adalah investasi yang nilainya paling tinggi untuk suatu negara, di mana return on investment-nya ya tentunya paling tinggi di dunia. Kemajuan negara mutlak sangat ditentukan oleh pendidikan. Sejarah mencatat banyak negara maju tidak ditentukan oleh sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam bukanlah jaminan kemakmuran suatu negara. Singapura, Jepang, Swiss, Korea Selatan telah menunjukkan hal tersebut. Negara maju membekali dirinya dengan sumber daya manusia yang unggul, bukan sumber daya alam. Kunci untuk memproduksi sumber daya alam yang unggul adalah pendidikan dan kesehatan. Syarat pendidikan tinggi salah satunya adalah memiliki kebebasan berpikir atau free thinker. Jadi kebebasan berpikir kalau dibatasi, maka perguruan tinggi tidak akan memiliki budaya kreatif. Pasti akan mengancam budaya ilmiah di perguruan tinggi tersebut. Saat ini banyak perguruan tinggi yang sudah bertransformasi menjadi PTNBH, perguruan tinggi berbadan hukum, di mana otonomi perguruan tinggi menjadi roh bagi perguruan tinggi. Otonomi ini berdiri dari otonomi akademik dan non-akademik. Keduanya merupakan hal yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan. Indonesia bisa maju dan memperoleh pengakuan dunia internasional jika perguruan tingginya otonom, akuntabel, tanpa diganggu oleh kepentingan politik. Untuk menjadi otonomi utuh, perguruan tinggi end games-nya, ujungnya adalah agar para dosen, mahasiswa, dan sivitas akademika menjadi kreatif dan inovatif. Perguruan tinggi bukanlah kantor atau bukan perusahaan. Dosen bukan pegawai kantor dan dekan bukan semata-mata bawahan di kantor. Rektor bukan sekedar bawahan menteri di perguruan tinggi. Kalau sudah begini, jadi ingat zaman wisuda. Coba ingat lagu Gaudeamus Igitur, lagu klasik yang telah menjadi tradisi di banyak kampus di dunia, yang terdapat lirik Vivat Academica atau hiduplah kampusku. Kemudian Vivat Professores, hiduplah guru besarku. Tidak ada di sana Vivat menteriku atau Vivat presidenku. Sepertinya sekarang kita sudah bisa memastikan ketika para profesor dan sivitas akademika sudah turun gunung, artinya kondisi pendidikan dan negara sudah sangat parah dan memalukan. Mari kita kembalikan otonomi kampus kepada para profesor dan akademisi, sambil menyanyikan lagi lagu Gaudeamus Igitur, biar ingat zaman di wisuda dulu, bagi yang pernah wisuda tentunya. Semoga paham. Peace.